Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di pertemuan pertama kelas asistensi akuntansi keuangan 1, kita akan mempelajari mengenai Accounting Information System. Sistem informasi akuntansi atau yang disingkat dengan SIA adalah sekumpulan komponen organisasi yang terintegrasi atau sistem yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengomunikasikan informasi finansial kepada pihak dalam perusahaan atau pihak internal dan pihak luar perusahaan atau pihak eksternal untuk pengambilan keputusan yang relevan. Nah, kemudian ada basic accounting equation atau persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Selanjutnya, siklus akuntansi. Yang pertama itu identification transaction, 2 journalization, ketiga posting to the ledger, keempat trial balance, kelima adjustment, keenam adjusted trial balance, yang ketujuh financial statement, kedelapan closing entries, dan kesembilan closing trial balance. Nah, di sini terdapat worksheet dan reversing entries yang bersifat opsional. Nah, worksheet di sini tujuannya itu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Sedangkan reversing entries itu untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi untuk periode operasional selanjutnya. Nah, selanjutnya, tahap demi tahap siklus akuntansi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identification transaction, yaitu memilah transaksi mana yang bernilai ekonomis yang akan mempengaruhi posisi aset, liabilities, dan equity untuk dicatat di proses selanjutnya. Jadi, identification transaction ini kita mengidentifikasi atau menganalisa transaksi yang terjadi akan berpengaruh pada akun-akun apa saja. Nah, yang kedua, ada journalization, yaitu tempat pertama kali transaksi dicatat secara sistematis dan kronologis. Nah, journalization ini terdapat dua jenis jurnal. Yang pertama itu ada general journal atau jurnal umum. Yang kedua ada special journal atau jurnal khusus. Nah, general journal ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki transaksi itu tidak terlalu banyak. Sedangkan special journal itu sebaliknya, perusahaan yang memiliki transaksi yang cukup banyak dan kompleks. Nah, special journal ini atau jurnal khusus terdiri dari 5 jurnal, yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam keempat jurnal sebelumnya. Kemudian yang ketiga, posting to the ledger, yaitu proses mentransfer catatan jurnal ke ledger atau buku besar sesuai dengan akunnya. Nah, di sini buku besar juga terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada buku besar umum, yang biasanya terdiri dari akun-akun perusahaan, dan yang kedua ada subsidiary ledger. Nah, buku besar pembantu ini biasanya terdiri dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, untuk buku besar pembantu piutang itu terdiri dari daftar customer perusahaan yang bertransaksi selama periode tersebut. Nah, sedangkan buku pembantu utang itu sebaliknya, terdiri dari daftar nama-nama supplier atau pemasok yang memiliki transaksi dengan perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya, yang keempat, trial balance, yaitu daftar akun beserta saldonya pada akhir periode. Nah, jadi setelah dilakukan posting to ledger,
Hasil akhir dari masing-masing akun akan disusun dalam trial balance. Selanjutnya, yang kelima ada adjustment, yaitu salah satu proses dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di mana akun-akun tertentu disesuaikan melalui prosedur-prosedur tertentu dengan maksud memastikan setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode, sehingga menghasilkan laba yang sebenarnya diperoleh pada periode tersebut. Dan untuk memastikan setiap akun real menunjukkan jumlah aset dan kewajiban yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, berikut kita akan membahas mengenai jenis-jenis adjustment. Yang A, ada deferral. Nah, deferral ini terdiri dari yang pertama prepaid expense, yaitu beban yang telah dibayar secara tunai di muka, tetapi belum dirasakan manfaatnya atau belum digunakan. Jadi kita sudah membayar terlebih dahulu, namun manfaat dari jasa tersebut belum dirasakan oleh perusahaan. Contohnya itu membayar asuransi untuk jangka waktu tertentu dan dapat dirasakan manfaatnya setelah ada klaim. Nah, jurnal penyesuaiannya itu ada 2. Yang pertama, apabila di awal dicatat sebagai prepaid expense atau aset, maka pada saat penyesuaian dicatat senilai yang sudah terpakai. Jadi jurnalnya di debit expense, di kredit prepaid. Jadi kita mendebit akun beban untuk mencari nilai yang sudah terpakai. Yang kedua, apabila di awal dicatat sebagai expense atau sebagai beban, maka pada saat penyesuaian dicatat senilai yang masih tersisa. Jadi kita mendebit prepaid dan mengkredit expense. Mendebit prepaid untuk mencari nilai yang masih tersisa. Nah, untuk titik-titik ini tergantung dari akun tersebut, apakah asuransi, sewa, dan lain-lain. Selanjutnya ada unearned revenue atau pendapatan yang diterima secara tunai di muka, tetapi kewajiban belum dilakukan atau diberikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan menerima uang terlebih dahulu tanpa atau belum melakukan jasa atau kewajibannya. Nah, contohnya ini ada pendapatan penjualan tiket pesawat bagi maskapai penerbangan dan pendapatan sewa. Jurnal penyesuaiannya, apabila di awal dicatat sebagai unearned revenue atau liabilities, maka pada saat penyesuaian dicatat senilai yang sudah dilakukan atau diberikan. Nah, di sini kita mendebit unearned revenue dan mengkredit revenue. Karena kita mencari yang sudah dilakukan atau sudah menjadi pendapatan, maka kita mengkredit revenue. Yang kedua, apabila di awal dicatat sebagai revenue, maka pada saat penyesuaian dicatat senilai yang masih belum diberikan atau dilakukan, atau yang masih menjadi utang. Jadi di sini kita mengkredit unearned revenue dan mendebit revenue. Jadi pada saat prepaid expense yang kita perhatikan adalah sisi debit, sedangkan pada unearned revenue yang kita perhatikan adalah sisi kredit, di mana akun apa atau sebagai apa kita mencari yang sudah tersisa atau yang sudah dilakukan. Nah, yang B itu ada accrual. Accrual ini yang pertama ada accrued expense, yaitu beban yang sudah terjadi atau sudah dirasakan manfaatnya tetapi belum dibayarkan. Contohnya ada gaji pegawai yang belum dibayar, interest expense atau beban bunga yang belum dibayar.
Nah, jurnalnya itu expense dan kreditnya itu payable, tergantung dari nama bebannya. Nah, selanjutnya ada accrued revenue. Seluruh pendapatan yang telah diselesaikan penyerahan jasa atau barangnya, namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Nah, contohnya itu ada jasa yang sudah diberikan tetapi belum diterima pembayarannya, yang berupa piutang. Jadi di sini jurnalnya itu ada account receivable, debit, dan kreditnya revenue. Nah, tergantung dari nama pendapatan, atas pendapatan apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada depresiasi PPE atau Property Plant Equipment atau Fixed Asset. Nah, jurnalnya itu sudah pasti seperti ini, yaitu depreciation expense debit dan kreditnya accumulated depreciation. Nah, biasanya untuk perusahaan yang memiliki banyak aset tetap, kita harus menjurnal dengan menggunakan nama aset tersebut untuk mengetahui bahwa depresiasi ini atas aset tetap yang mana. Selanjutnya itu ada supplies. Nah, jurnal penyesuaiannya ada dua. Yang pertama, apabila pada saat pembelian supplies dicatat sebagai aset, yaitu supplies debit, cash credit, atau bisa accounts payable tergantung dari transaksi yang terjadi. Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu kita mencari yang sudah menjadi sebagai beban dengan mendebit supplies expense dan mengkredit supplies. Yang kedua, apabila pada saat pembelian supplies dicatat sebagai beban, yaitu supplies expense, credit cash, maka pada saat jurnal penyesuaian kita mencatat yang masih tersisa, yaitu dengan mendebit supplies dan mengkredit supplies expense. Selanjutnya, yang E, estimasi accounts receivable. Nah, dalam estimasi piutang, itu terdapat dua metode. Yang pertama ada write-off method atau metode penghapusan langsung, yaitu jurnal penyesuaiannya kita langsung menutup akun account receivable, yaitu dengan mengkredit akun account receivable dan mendebit bad debt expense atau beban kerugian piutang. Nah, yang kedua ada allowance method atau metode cadangan. Nah, untuk akunnya itu debitnya tetap sama, bad debt expense, tapi kreditnya itu kita menggunakan akun allowance for the full account. Karena metode cadangan, jadi masih dicadangkan untuk perkiraan piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, dalam perhitungannya itu ada dua cara. Yang pertama itu berdasarkan persentase sales, yang kedua berdasarkan persentase account receivable yang terkait. Nah, yang terakhir, untuk ending inventory, jurnal penyesuaiannya itu juga ada dua. Yang pertama, jika nilai sebenarnya lebih kecil dari nilai tercatat, maka kita harus mengurangi merchandise inventory agar sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kita mengkredit akun merchandise inventory dan mendebit akun income summary. Jadi income summary ini adalah akun yang digunakan pada saat jurnal-jurnal tertentu tetapi tidak termasuk ke dalam jurnal yang aktif digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, yang kedua ini, jika nilai sebenarnya lebih besar dari nilai yang tercatat, maka kita harus menambahkan nilai dari merchandise inventory dengan cara mendebit akun tersebut dan mengkredit income summary. Nah, itu tadi pembahasan mengenai adjustment atau jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap siklus akuntansi.
Setelah adjustment itu terdapat adjusted trial balance, yaitu daftar yang menunjukkan nilai dari seluruh akun termasuk yang sudah disesuaikan atau telah di-adjust pada akhir periode akuntansi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ada financial statement, yaitu output dari hasil akhir proses akuntansi. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan yang disusun berdasarkan urutan pembuatan, yaitu pertama, laporan laba rugi komprehensif atau comprehensive income statement, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban yang akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Nah, ini terdiri dari retained earning awal atau laba ditahan awal, ditambah net income atau laba, dikurangin dividen. Akan menghasilkan retained earning akhir yang akan masuk ke laporan posisi keuangan, nah atau Statement of Financial Position. Nah, ini terdiri dari akun-akun dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, liability, dan equity. Selanjutnya yang keempat ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow. Nah, dalam laporan arus kas kita dapat mengetahui kas masuk dan kas keluar yang terjadi itu untuk apa saja. Nah, dalam laporan arus kas terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang terakhir, itu catatan atas laporan keuangan atau Notes to Financial Statement. Nah, dalam laporan CALK ini, itu terdiri dari catatan-catatan atau penjelasan yang lebih rinci mengenai akun-akun tertentu yang tidak dapat dijelaskan dalam keempat laporan keuangan sebelumnya. Ditambah dengan comparative statement of financial position. Nah, biasanya digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Karena comparative statement ini adalah perbandingan. Perbandingan statement of financial position dari tahun berjalan dengan tahun yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada closing entries atau jurnal penutup. Untuk menutup seluruh temporary account atau akun sementara ke permanent account, agar temporary account dapat mengakumulasi data pada periode akuntansi selanjutnya, terpisah dari data periode akuntansi yang sebelumnya. Nah, di sini jurnal penutup itu ada 4. Yang pertama, menutup akun revenue. Karena revenue, saldo normalnya ada di kredit, maka saat menutup, kita harus mendebit. Mendebit akun revenue dan mengkredit income summary. Yang kedua, menutup akun beban. Karena akun beban saldo normalnya di debit, maka pada saat menutup, kita mengkreditkan akun beban. Ketiga, ada menutup akun net income atau loss ke akun retained net earning. Nah, apabila terjadi laba, maka income summary di debit, retained earning di kredit. Logikanya, kalau misalkan perusahaan mengalami laba, berarti perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut dimasukkan ke dalam retained earning. Retained earning bertambah di kredit, jadi pada saat laba, retained earning akan dikreditkan. Sebaliknya, apabila rugi, maka retained earning berada di debit, yaitu retained earning berkurang dikarenakan rugi yang dialami perusahaan. Yang keempat, menutup akun dividen ke akun retained earning. Nah, ini tinggal menutup akun dividen yang saldo normalnya di debit, kita kreditkan dengan mendebit akun retained earning. Karena adanya dividen atau dividen yang telah dibagikan, maka akan mengurangi
nilai dari akun retained earning. Selanjutnya ada post closing trial balance. Nah, di sini itu daftar yang berisi akun permanen beserta jumlah saldonya. Jadi setelah dilakukan jurnal penutup, akun-akun temporary account itu sudah tidak ada lagi, maka dicatat post closing trial balance, yaitu isinya akun-akun permanen. Yang terakhir ada reversing entries atau jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi jurnal penyesuaian atau adjusting entries dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan akuntansi pada periode berikutnya. Ketentuan reversing entries adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pembalik diberlakukan pada jurnal penyesuaian metode deferral yang menggunakan pendekatan pendapatan dan beban. Jadi, untuk jurnal penyesuaian, prepaid expense, dan unearned revenue yang menggunakan pendekatan pendapatan dan beban pada awal transaksi. Nah, yang B, jurnal pembalik diberlakukan pada jurnal penyesuaian metode accrual. Jadi, jurnal penyesuaian dengan metode accrual itu harus dibalik. Nah, yang C, jurnal pembalik tidak perlu diberlakukan pada jurnal penyesuaian untuk depresiasi dan estimasi piutang. Oke, sekian untuk materi